Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan konsep implementasi atau kerangka implementasi inovasi produk, yang dimana produk ini dibuat saya sendiri dan keluarga saya sendiri agar bisa memenuhi kehidupan dari produk ini, yaitu baik dari laba bersih. Oke teman-teman, konsep implementasi ini pernah diterangkan melalui classroom oleh Bapak Gunawan, dan semuanya saya sudah mengerti dan banyak ilmu yang didapat dari dia, karena dia adalah saya anggap sebagai master pendidikan, master sebagai pembimbing karyawan, sebagai master entrepreneur juga. Dia senior saya yang malang melintang banyak pengalamannya. Oke, kerangka implementasi produk yaitu terdiri dari market requirement, product service development, proses internal business. Market requirement itu sendiri adalah, yang satu adalah keinginan konsumen, kedua kebutuhan konsumen, ketiga kesesuaian manfaat konsumen, keempat keadaan tertentu atau musim hujan, lebaran, bahkan kondisi wabah. Yang sering kita amati yaitu produk seasonal. Produk seasonal itu produk yang dimana waktu-waktu tertentu dia akan memenuhi permintaan yang sangat besar sekali dari konsumen sesuai kebutuhan pada masa itu, maksudnya yaitu seperti lebaran, banyaknya kue-kue, ketupat lebaran, baju lebaran, dan lain-lain. Untuk product service development itu sendiri yaitu produk service berfokus pada produk fresh baru atau fokus delivery channel produk agar sampai kepada customer yang tepat, yaitu melalui jasanya. Kita kalau misalkan produk ini jasa pengirimannya harus menggunakan apa, menggunakan Grab, paket Gojek, atau melalui toko, melalui media sosial, banyak lain-lainnya. Pemasarannya melalui apa gitu. Dan untuk proses internal bisnis itu sendiri yaitu tahapan proses produksi agar efektif dan efisien. Yang kedua, alokasi sumber daya. Yang ketiga, kebutuhan biaya. Yang keempat, komitmen. Yaitu kalau kita lihat dari tahapan proses produksi agar efektif dan efisien, jadi kita harus punya plan supaya produksi ini terpenuhi sesuai yang diinginkan oleh kita, tapi waktu dan biayanya sangat minimalisir banget gitu. Yang ketiga, alokasi sumber daya, yaitu bahan bakunya seperti apa gitu kan. Kita cari bahan bakunya yang tepat sesuai yang kita rencanakan dari awal. Yang ketiga, kebutuhan biayanya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak tapi menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Yang keempat, komitmen, yaitu komitmen untuk diri sendiri. Apakah yang kita buat produk itu sesuai dengan komitmen kita sendiri, atau kita suatu saat pemikiran kita atau hati kita bisa melenceng. Itu yang dinamakan tidak komitmen. Jadi kita harus komitmen produk yang kita ciptakan itu sesuai apa yang diproses dari pemikiran awal sampai akhir. Oke, berikutnya tahapan implementasi inovasi produk. Yaitu ada 6 konsep generation atau konsep general, yaitu proses inovasi produk yang harus sudah tergambar konsep bisnis seluruh terkait pemilihan produk, supply chain, strategi pemasaran, operasi, kebutuhan biaya produksi, jumlah produksi, estimasi udah kompetensi manfaat. Yang artinya begini, mengawali proses inovasi produk harus tergambar. Jadi apa yang kita awali
dari pertama kita ciptakan melalui pemikiran dan diapresiasikan melalui kegiatan kita, diapresiasikan melalui produk. Jadi sudah tergambar konsepnya. Jadi konsep A sampai Z sesuai yang kita pikirkan dan diciptakan itu harus sesuai dengan pemikiran kita. Jadi tidak boleh melenceng. Yang kedua itu adalah tahapan screening atau penyaringan. Pada tahapan ini adalah analisis dengan prinsip pemikiran konvergen untuk seleksi, membuat skala prioritas dari ide muncul terhadap inovasi produk yang akan dievaluasi agar lebih spesifik dan terukur. Jadi tahapan screening ini apabila kita sudah membuat produk itu pun sudah jadi, kita buat implementasinya, screening penyaringannya itu disaring dulu apakah ini produknya itu sudah jadi layak untuk kita jual, yang akan menghasilkan penghasilan yang kita inginkan, atau screening penyaringan itu yang dimaksud diprioritaskan produk ini apakah kualitasnya kuat sampai beberapa lama produk ini dibuat sehingga dapat diterima oleh konsumen. Yang ketiga, preliminary product, tahapan memulai proses awal pembuatan produk sesuai dengan konsep general dan catatan dari tahapan tersebut. Jadi proses awal pembuatan produk sesuai dengan konsep general dengan catatan dari tahapan sebelumnya dan melakukan action. Jadi produk yang dijadikan itu sesuai apa yang kita inginkan dari mulai ciptakan. Seperti contoh, saya ini punya Al-Quran. Ini ada awalnya seperti ini. Saya kosong, masih biasa, masih setelan pabrik produknya, dan saya kasih ini kain. Kayaknya saya inovasi lagi jilidnya. Jadi jilidnya saya inovasi lagi dan bisa dirubah seperti ini. Di sini saya kasih bolong untuk dikasih lafaz Allah, ditempel lafaz Allah. Dan di sini saya kasih tambang namanya tali tassel. Dan di sini saya kasih lagi tassel namanya, ini saya kasih sudut untuk mempercantik. Dan hasilnya seperti ini. Banyak contohnya seperti ini. Ini konsep awal yang saya konsep dari awal, dari mulai bahan baku, tampilan agar kelihatan elegan, jadinya seperti ini. Nah, mungkin saya nggak banyak menerangkan bahwa itulah produk saya yang saya buat, yaitu jilid Al-Quran, mengubah jilid biasa menjadi jilid yang sangat bagus dengan konsep jilidnya depannya pakai kain dan bordil sehingga kelihatannya seperti ada motif berwarna, keinginan konsumen bisa diterima oleh kita. Nah, hal ini banyaknya seperti ini. Ini Al-Quran yang sedang saya kerjakan. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah mungkin saya tidak bisa banyak menerangkan tentang cara pembuatannya karena itu bersifat rahasia dan itu sangat rahasia sekali. Jadi demikian,
Itulah nama produk saya, namanya Ligar Yasin. Bisa menghubungi 085722716162. WhatsApp saya itu bisa hubungi saya kalau Anda ingin memesan produk saya. Sekian dan terima kasih.